Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya sudah berada di Dinas Pendidikan Kota Mobagu dan saat ini saya sudah bersama dengan pengawas bina kami yang kami sebut dengan kasih, Bapak Hamar Moko Ago SPD. Dan Assalamualaikum Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa diwawancarai. Dan dalam wawancara ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak sebagai pengawas dengan identifikasi masalah yang saya temui di sekolah saya. Jadi yang pertama, pernahkah Bapak mendapati guru yang jarang menggunakan model pembelajaran ketika melakukan supervisi? Iya, jadi di saat melakukan supervisi itu bahkan kalau pertanyaannya boleh dibilang ada juga yang justru tidak pernah menggunakan model pembelajaran. Tapi juga ada beberapa guru yang sudah mulai menggunakan model pembelajaran itu berdasarkan apa yang dia pahami tentang. Jadi kalau persoalan guru menggunakan model pembelajaran, memang sering ditemukan ada guru yang bahkan tidak menggunakan model pembelajaran. Tapi di samping itu juga ada guru yang sudah mulai menggunakan model pembelajaran dalam proses pembelajaran. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak, dari yang disampaikan Bapak tadi ada guru yang tidak atau jarang menggunakan model pembelajaran. Apakah menurut Bapak guru tersebut kesulitan menggunakan model pembelajaran yang atau kesulitan menyusun EPP? Atau mungkin guru tersebut tidak terbiasa? Iya, jadi jelas di saat menyaksikan itu pengawas juga mengajukan pertanyaan kenapa kok sampai tidak menggunakan model pembelajaran di dalam proses belajar mengajar atau di RPP tidak dicantumkan. Ya, dari sekian banyak guru yang seperti ini, mereka pada umumnya mengatakan bahwa mereka kesulitan menggunakan atau menerapkan model pembelajaran, terutama memasukkannya di dalam RPP. Itu yang mereka alami sehingga mereka tidak jarang atau bahkan tidak menggunakan model pembelajaran di dalam proses belajar mengajar. Iya. Yang pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi ketika guru tersebut kesulitan menggunakan model pembelajaran tersebut? Iya. Jadi yang paling utama yang jelas di sini adalah pemahaman guru tentang model-model pembelajaran itu yang masih kurang, sehingga dia kesulitan menerapkannya di dalam proses pembelajaran, apalagi memasukkan model pembelajaran itu di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi itu pemahaman mereka tentang model-model pembelajaran itu yang masih kurang sehingga mereka kesulitan menerapkan itu di kelas. Iya, baik Pak. Selanjutnya pertanyaan keempat, kira-kira apa dampak ketika guru tersebut tidak atau jarang menggunakan model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar? Salah satu maksud digunakan model pembelajaran di dalam proses belajar mengajar yang paling utama itu adalah membangkitkan motivasi atau semangat anak untuk belajar. Iya. Di saat guru tidak atau jarang menggunakan model pembelajaran, maka itu motivasi anak untuk belajar itu kadang-kadang anak kurang bersemangat di dalam ini karena pembelajaran yang dilaksanakan monoton begitu saja yang dilaksanakan oleh guru, tidak bervariasi berdasarkan model pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan. Jadi hal semacam itu yang dapat mempengaruhi hasil belajar anak yang maksudnya tidak terlalu maksimal hasil belajar anak karena guru kurang bervariasi di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Iya. Kalau dia menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, maka anak tidak menimbulkan rasa bosan kepada anak di dalam belajar, selalu memancing motivasi anak untuk belajar, sehingga sebentar nanti juga hasil belajarnya bisa maksimal. Iya Pak. Pertanyaan kelima Pak, menurut Bapak apa yang seharusnya dilakukan guru mengenai model pembelajaran ini? Kiat-kiat. Ya, jadi tadi sudah dikatakan bahwa hal yang
sangat mempengaruhi adalah pemahaman guru tentang model pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus lebih banyak belajar tentang berbagai macam model pembelajaran, kemudian berusaha menerapkan itu di dalam proses belajar mengajar di kelas, supaya tidak terjadi yang seperti tadi, kebosanan anak karena monoton begitu saja ya cara mengajarnya. Karena itu guru harus meningkatkan, berusaha mencari tahu model-model pembelajaran yang menarik dan disesuaikan dengan materi yang diajarkan, sehingga sebentar nanti dalam proses pembelajarannya bisa hidup suasana belajar mengajar. Anak bisa bersemangat untuk belajar, kemudian juga materi yang tersampaikan juga mudah dipahami oleh mereka. Iya, ya Pak. Pertanyaan terakhir, identifikasi masalah kedua saya ini, karena yang tadi tentang model pembelajaran, sekarang mengenai soal berbasis HOTS, Pak. Ya, karena sekarang kan guru-guru harus dituntut untuk menggunakan soal yang berbasis HOTS. Menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak ketika mendapati guru itu jarang menggunakan soal berbasis HOTS? Karena sekarang guru itu hanya terbiasa menggunakan soal yang berbasis LOTS, seperti itu Pak. Akhirnya berdampak pada siswa tidak bisa menjawab soal yang berbasis HOTS, siswa merasa kesulitan. Ini kasusnya juga sama dengan tadi, pemahaman tentang model pembelajaran. Bagaimana guru bisa menerapkan atau menyusun soal yang berbasis HOTS, sementara dia sendiri tidak tahu apa yang dimaksud dengan soal-soal yang HOTS. Jadi kembali lagi bahwa guru harus meningkatkan pengetahuan pemahamannya tentang khususnya di dalam soal-soal yang berbasis HOTS. Dia harus tahu dulu bagaimana konstruksi soal yang berbasis HOTS itu, dan itu yang sering dia lakukan, sering dia berikan kepada anak, melatih anak untuk memahami soal yang berbasis HOTS itu. Jadi dia harus tahu dulu bagaimana konstruksi soal yang berbasis HOTS, kemudian dia mulai memberikan latihan kepada anak-anak tentang soal-soal yang semacam itu. Bagaimana mungkin dia bisa menerapkan soal berbasis HOTS sementara dia sendiri belum paham apa yang bagaimana itu soal HOTS itu seperti apa. Jadi pemahaman itu yang harus ada sama guru, banyak berlatih, banyak membaca, banyak mencari referensi dari media cetak, media elektronik, ataupun dari manapun asalnya, dari narasumber yang punya kompetensi tentang itu, dan itu harus dia banyak berlatih. Sesudah dia banyak berlatih, dia paham tentang itu, latihan-latihan itu dia berikan kepada anak, melatih anak untuk memahami soal berbasis HOTS. Iya, jadi pada dasarnya pada akar permasalahan ini semua guru, dari guru. Iya, dan guru seharusnya punya kemauan untuk dapat mengembangkan dirinya tanpa harus diminta oleh pihak lain. Jadi dia harus, karena sebagai tanggung jawab moralnya sebagai guru di dalam melaksanakan tugasnya, maka dia harus berusaha mengembangkan diri untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi perkembangan proses belajar mengajar di kelas. Iya. Baik Pak, terima kasih untuk saran dan pendapatnya. Semoga bermanfaat untuk saya sebagai mahasiswa PPG. Ya, demikianlah Bapak Ibu sekalian wawancara saya bersama dengan pengawas bina kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk saya sebagai mahasiswa PPG kategori 2 dalam jabatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.